Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi umat yang beragama Islam, neraka adalah tempat di akhirat yang paling ditakuti. Sebaliknya, surga adalah impian semua orang. Hanya saja, manusia kerap kali melupakan kewajiban. Dalam Islam, nyaris segala sesuatu sudah disyariatkan, namun kerap dilalaikan. Meskipun azab dan pedihnya neraka telah dikabarkan melalui Al-Quran, ternyata masih banyak saja yang nantinya akan masuk neraka. Disadari atau tidak, banyak umat yang merintis jalan menuju neraka dengan melakukan hal-hal yang sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Muddatsir ayat 42-47. Di dalam surah tersebut, penghuni surga akan berdialog dengan penghuni neraka. Begitupun sebaliknya, mereka saling bertanya hingga penghuni surga bertanya pada penghuni neraka, mengapa mereka bisa berada di neraka? Lalu mereka ahli neraka menjawab 5 hal ini. Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat merupakan ibadah wajib umat Islam dan tidak ada pengecualian. Allah menjelaskan bahwa ibadah ini merupakan keharusan yang dilakukan seorang muslim. Jika tidak mampu berdiri, maka orang tersebut bisa mengerjakannya dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, orang boleh mengerjakannya dengan berbaring. Namun apa yang terjadi saat ini? Dengan mudahnya mereka meninggalkan sholat wajib tanpa merasa berdosa. Padahal dosa meninggalkan sholat 1000 kali lebih besar dibanding perbuatan zina. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 43, para penghuni neraka menjawab pertanyaan penghuni surga perihal kenapa mereka masuk neraka. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Quran surah Al-Muddatsir ayat 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari pembalasan akan berpikir bahwa dunia adalah selamanya. Padahal ini merupakan rukun iman yang wajib dipercayai. Karena tanpa percaya adanya hari pembalasan, seorang muslim tidak akan pernah utuh imannya. Mereka lupa untuk mengumpulkan bekal akhiratnya, hingga akhirnya dijebloskan ke dalam neraka. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 46 menyebutkan, sebab dijerumuskannya mereka ke neraka adalah mendustakan hari pembalasan. Na'udzubillah. Yang ketiga, tidak pernah bertobat. Alasan jarang bertobat karena manusia berpikir bahwa dosanya masih sedikit, sehingga enggan bertaubat kepada Allah hingga ajal menjelang. Padahal setiap hari manusia tidak luput dari dosa besar maupun kecil. Namun kebanyakan orang, kalimat istighfar susah sekali keluar dari lisannya. Inilah yang membuat mereka terjerumus ke neraka. Karena setelah meninggal, maka waktu tidak bisa diulang. Maka dari itu, mumpung masih ada sisa umur, gunakanlah waktu untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tahu kapan tiba-tiba malaikat Israel datang menjemput. Yang keempat, enggan memberi makan orang miskin. Jalan yang tidak sepi peminat adalah tidak memberi makan orang miskin.
Kecintaan terhadap dunia membuat manusia melupakan masalah sosialnya. Kesibukannya hanya mencakup dirinya sendiri, sehingga tidak memikirkan orang lain. Padahal mereka mampu dan diberi kelebihan rezeki untuk berbagi. Kelebihan rezeki yang dimiliki baik berupa harta dan jabatan, justru hanya menjadi benih-benih kesombongan di dalam hati. Keinginan untuk dihargai membuatnya merendahkan orang yang tidak memiliki kelebihan layaknya dirinya. Mereka merasa lebih baik, lebih beruntung, dan layak mendapat kemuliaan dunia, padahal semuanya hanya dititipkan kepadanya. Yang terakhir, pembicaraan yang sia-sia. Pembicaraan yang batil juga menjadi jalan menuju neraka yang banyak diminati. Dimanapun berada, tidak lupa untuk melakukan pembicaraan yang sia-sia dan batil. Bahkan terkadang menambah-nambahkan kebenaran, hingga akhirnya menimbulkan fitnah. Lisan yang dikaruniakan untuk hal yang baik seperti berzikir, bersolawat, justru dipergunakan untuk mengolok-olok ayat-ayat Allah, serta melecehkan ajaran-ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.